Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan dan kemudahan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu baiknya Allah kepada kita. Maka semoga rasa syukur ini yang akan menjaga kebaikan-kebaikan ini sampai pada penghujung puncak dari kebaikan, dimasukkannya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita masuk kepada hadis ke-10 di bab yang pertama ini tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah membaca beberapa sifat tentang tinggi beliau, tentang rambut beliau, tentang wajah beliau. Terakhir kita baca hadis yang cukup panjang di hadis yang ke-8, kemudian kita lanjutkan di hadis yang ke-9. Sedikit catatan dari apa yang sudah kita baca, ada yang terlewatkan dari keterangan Syekh Abdul Razak bahwa hadis ke-8 ini secara sanadnya lemah. Gitu ya. Disebutkan dalam catatan kaki ada beberapa rawi yang dilemahkan oleh para ulama. Jadi sehingga dari segi sanadnya ini hukumnya lemah. Tapi dari makna yang terkandung di dalamnya itu dikuatkan hadis-hadis yang lain, ya, yang hadis-hadisnya sahih. Sehingga itulah jawaban kalau kita mungkin bertanya kenapa Imam Tirmidzi yang dikatakan juga ahli hadis menyebutkan tentang hadis yang lemah dalam kitabnya. Ini seringkali menjadi pertanyaan bagi sebagian gitu ya, ketika membaca buku para ulama, khususnya buku-buku hadis.
Ada beberapa jawaban yang bisa kita atau yang dijawab para ulama tentang kenapa ada hadis yang lemah. Yang pertama, bahwa si penulis memang tidak mensyaratkan mencantumkan dalam hadis-hadisnya, dalam bukunya hadis-hadis yang sahih saja. Berbeda dengan para ulama yang menulis bukunya dan mensyaratkan itu. Seperti misalnya apa? Imam Bukhari, Imam Muslim, atau yang kita kenal Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mereka mensyaratkan, mencantumkan dalam kitabnya hadis-hadis yang sahih saja. Itu pun karena amal manusia tidak ada yang sempurna. Imam Bukhari ada sekitar 8-12 hadis yang dikritik oleh ulama lain bahwa itu sebenarnya tidak sahih. Tapi kemudian dibela oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Hadiyus Sari, begitu ya, bahwa kritikan yang mengkritik Imam Bukhari itu tidak tepat. Demikian pula Imam Muslim ada kritikan bahwa ada sekian puluh hadis yang dianggap tidak sahih oleh ulama yang lain. Demikian pula yang kita dapati yang belajar kitab Riyadhus Shalihin, ada beberapa hadis yang ternyata juga dhaif. Tapi asalnya itu apa? Mereka mensyaratkan dalam kitab-kitab itu menyebutkan hadis yang sahih. Tapi yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang adanya hadis-hadis yang lemah, baik pada apa? Kitab yang mensyaratkan hadis yang sahih di dalamnya ataupun yang tidak. Karena lemah itu menurut ulama yang lain. Menurut penulis, hadisnya tidak lemah dari sudut pandang beliau. Karena masalah apa? Sahih tidak sahihnya hadis itu seringkali itu masalah ijtihad. Hasil kesimpulan ulama satu dengan yang lainnya apa? Kadang berbeda. Yang ketiga, lemahnya apa? Tidak parah bahasanya. Dhaifnya tidak syadid. Bukan hadis palsu, gitu ya. Kemudian juga hadis-hadis yang lemahnya tidak sangat lemah, itu didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Maka hadis-hadis yang lemah tadi pelengkap, penegas dari apa-apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Catatan yang kedua, ketika kita kemarin di hadis ke-9 membacakan hadisnya Jabir ibn Samurah. Kemudian ada pertanyaan atau dialog antara Syu'bah dengan gurunya As-Simak. Ketika ditanya tentang ashkalul ain, yang kemudian dikatakan apa? Tawilu syikil ain, yang panjang belahan matanya. Nah, ternyata itu dikritik oleh ulama yang lain bahwa secara bahasa maksud dari ashkalul ain adalah mata yang ada sedikit merah di matanya. Nah, ini koreksi dari apa yang kita jelaskan di hadis yang lalu. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-10. Hadis ini juga, kalau kita perhatikan catatan kakinya, dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya As'ath ibn Siwar. Dan beliau di kalangan ahli hadis pangkatnya itu, derajatnya itu dhaif. Tapi dari segi isi hadis itu didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sahih.
Kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, haddatsana Hannad ibn As-Sari. Qala haddatsana Abthar ibn al-Qasim an Ash'ath, yakni ibna Sawwar. Tadi saya bahas Sawwar gitu ya. Nah, ini perawi ini yang digelari para ulama dengan gelar apa? Dhaif. Levelnya di kalangan para ahli hadis itu dia lemah. An Abi Ishaq an Jabir ibn Samurah. Hadis ini kembalinya juga kepada rawi sebelumnya, Jabir ibn Samurah. Qala, beliau menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyanin. Jabir ibn Samurah bercerita, aku pernah melihat Rasulullah di malam yang apa? Idhiyan. Apa idhiyan? Ay mali'atun bidhiya'il qamari. Malam yang penuh dengan cahaya bulan. Dan kapan itu terjadi? Terjadi biasanya di bulan purnama. Dan di bulan purnama, bintang-bintang seakan apa? Meredup, karena kalah cahayanya dengan cahaya rembulan. Maka di malam itu, Jabir ibn Samurah melihat Rasulullah wa alaihi hullatun hamra'u, dan di atas beliau, artinya beliau mengenakan apa? Hullah hamra. Hullah itu kadang kita artikan selendang, sebenarnya pakaian dengan dua potongan. Ada bawahannya, ada sarungnya, dan ada ridaknya, seperti yang dikenakan oleh jamaah haji atau jamaah umrah laki-laki. Itu disebut hullah, yang berwarna merah. Nah, kita sudah terangkan kemarin, dan bisa dibaca di kajian yang ketiga ya. Itu tentang hukum pakaian berwarna merah. Dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ali Farkus bahwa boleh mengenakan pakaian berwarna merah. Nah, melihat Nabi SAW mengenakan pakaian merah di malam yang bermandikan cahaya, bahasanya begitu ya. Faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamari. Maka aku mulai melihat kepada beliau. Kemudian aku melihat bulan. Ingin membandingkan, itu ya, keindahan wajah Rasulullah kira-kira dengan bulan itu indah mana. Falahu wa indi ahsanu minal qamari. Maka apa kata Jabir ibn Samurah? Falahu, maka sungguh beliau itu, dia itu, indi, di sisiku, menurutku, ahsanu minal qamari, lebih indah dari apa? Rembulan. Maka inilah kekaguman para sahabat, perhatian para sahabat, sampai dicermati, dibandingkan, gitu ya. Walaupun memang tidak akan pernah sebanding. Rasulullah SAW sebagai makhluk yang sempurna dalam tatanan makhluk, begitu ya, dibandingkan dengan rembulan. Tapi di sini perbandingan karena biasanya keindahan wajah itu memang dibandingkan dengan apa? Rembulan. Baik, itu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11. Hadis ini juga ada rawi yang lemah. Tapi kandungan hadisnya ada dalam riwayat Imam Bukhari.
Sebagaimana itu disebutkan dalam catatan kaki. Qala al-muallifu rahimahullah haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq. Nah, sebelum saya lanjutkan, mumpung ingat di sini ada satu faedah berkaitan dengan membaca sanad. Kalau ada kalimat yang menunjukkan rawi berinteraksi langsung dengan gurunya, misalnya apa? Haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani, anba'ana, anba'ani, bercerita kepada kami, mengabarkan kepada kami. Biasanya di kitab-kitab hadis itu tanpa disebutkan qala. Sebagaimana halnya di awal sanad ini. Langsung haddatsana. Tapi etikanya kita membaca, kita tambahkan apa? Qala. Qala al-muallifu haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Qala haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi. Nah, biasanya di buku-buku hadis yang lain ini tidak ada qalanya. Langsung haddatsana. Maka kita bacanya tidak langsung haddatsana, tidak. Tapi apa? Ditambahkan qala. Berbeda kalau lafadznya an. An nggak perlu pakai qala. Langsung an Zuhair an Abi Ishaq. Qala, berkata Abu Ishaq, sa'ala rajulun al-Barra'a ibn Azib radhiyallahu anhuma. Abu Ishaq, seorang tabi'in, bercerita, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Akana wajhu Rasulillahi SAW mithla as-sayf? Apakah dahulu kala wajahnya Rasulullah SAW itu seperti pedang? Seperti pedang, diterangkan oleh Syekh Abdul Razak, ada dua kemungkinan. Dalam kilauan pedang atau dalam bentuknya yang memanjang. Pedang itu kan memanjang. Maka dijawab oleh Al-Barra' ibn Azib, la, tidak. Bal mithlal qamari. Bahkan wajah beliau itu seperti apa? Rembulan. Bahkan dari pengakuan siapa tadi? Jabir ibn Samurah di hadis sebelumnya, lebih indah daripada rembulan. Maka diterangkan oleh para ulama, maksud dari wajah beliau seperti rembulan yang ini menjawab dua kemungkinan tadi. Bahwa wajahnya bukan memanjang, apa istilahnya, tirus gitu ya. Tapi wajah beliau itu seperti rembulan, ada apa? Bulatnya, tapi bukan bulat sempurna. Kita katakan sebelumnya apa? Oval. Ada memanjangnya tapi tidak memanjang. Ada membulatnya. Yang kedua, wajahnya bercahaya. Dan nanti akan kita baca keterangan Syekh Abdul Razak. Maksud bercahaya ini jangan dibayangkan apa seperti kita buka HP kemudian keluar cahayanya gitu ya. Atau sebagian beberapa waktu yang lalu sempat viral gitu ya tentang apa pertanyaan seorang istri kepada seorang syekh gitu ya. Syekh, apa kalau malam wajah suami saya bercahaya gitu ya. Iya, ternyata suaminya main HP gitu ya. Nah, ini beda, bukan cahaya yang seperti ini. Nanti kita akan baca. Baik. Maka dijawab oleh sahabat Barra' ibn Azib bahwa wajah beliau itu apa?
oval sebagaimana keterangan hadis-hadis yang lain, dan indah dipandang bagaikan rembulan. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-12. Qala haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibn Salam. Jadi Abu Dawud itu kunyahnya, nama aslinya Sulaiman. Qala haddatsana An-Nadhr ibn Shumail An Salih ibn Abil Akhdar. Nah, ini juga para ulama menyebut rawi ini dengan apa? Dhaif. Tapi masih mending yu'tabaru bihi, yang bisa diambil hadisnya. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'ri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensifati Rasulullah, dahulu kala Rasulullah itu putih, seakan dibuat dari perak. Nah, putih di sini sudah diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya, bukan putih sekali, tapi putih yang ada campuran apa? Coklatnya. Jadi bukan putih sama sekali, putih sekali, juga bukan apa? Sawo matang, atau kadang terlalu matang kalau kita, gitu ya. Saya sudah. Saya bilang kita, nanti ada yang nggak setuju. Maka beliau dikatakan putih. Kemudian apa tadi? Dilihat itu indah, seakan bercahaya. Karena perak itu kita tahu dia bercahaya. Rajil asy-sya'ri, berkaitan lagi dengan rambutnya. Rambutnya apa? Rajil asy-sya'ri itu berambut ikal. Hadis ke-13. Hadis ke-12 tidak ada tambahan yang baru, gitu ya, menegaskan yang telah lalu. Hadis yang ke-13, hadis yang sahih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dan tentunya penulis dalam kitab jami'nya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala ahbarani al-Laythu ibn Sa'ad an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya, ditampakkan kepadaku, kata Nabi SAW, para nabi. Dan yang seperti ini, gitu ya, hal yang kita perlu bersyukur, kita hidup di zaman teknologi seperti ini. Di zaman yang lalu tentunya orang akan susah memahami dengan akalnya, kecuali dengan keyakinannya bahwa ini yang berkata Nabi SAW pasti benar. Dan hari ini pun seharusnya kita demikian sikapnya. Tapi alhamdulillah kita juga dimudahkan, dikuatkan dengan apa? Penjelasan-penjelasan teknologi. Kalau manusia bisa menampilkan rekaman yang apa? Sudah pernah terjadi, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu amat sangat mudah menampilkan bagi siapapun yang Allah kehendaki apa yang Allah ingin tampilkan. Maka suatu hari dinampakkan kepada Nabi SAW para nabi.
Nabi Muhammad SAW bisa melihat satu persatu dari para nabi tersebut. Kemudian beliau ceritakan beberapa nabi, wajah-wajah mereka. Fa'idha Musa alaihissalamu darbun minar rijali ka'annahu min rijali shanu'ah. Maka ternyata Musa itu wajahnya seakan apa? Campuran beberapa laki-laki. Seakan-akan beliau itu para lelaki dari kelompok atau kabilah Shanu'ah. Shanu'ah itu sebuah kabilah dari Yaman yang dikenal apa? Tubuhnya kokoh, tegap dan kuat, gitu ya. Punya dedek, kalau orang Jawa, punya postur yang bagus. Itu Nabi Musa. Kemudian wa ra'aitu Isa ibn Maryam. Dan aku juga melihat Isa ibn Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'ud. Fa'idha, maka ternyata aqrabu, yang paling dekat, man ra'aitu bihi, orang yang aku melihatnya, syabahan, keserupaan dengan siapa? Nabi Isa adalah sahabat Urwah ibn Mas'ud. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW, ini mirip ini, sahabat Urwah ibn Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, dan aku melihat Nabi Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan, maka ternyata yang paling dekat, orang yang pernah aku lihat kemiripannya dengan beliau, siapa? Sahibukum, teman kalian. Siapa maksudnya teman kalian? Yakni nafsahu, yang dimaksudkan beliau siapa? Dirinya sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Nah, ini poin tambahan dari apa yang sudah kita pelajari, bahwa beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mirip dengan apa? Kakek buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam, dan aku pernah melihat Jibril alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah, atau yang dikenal dengan apa? Dihyah al-Kalbi. Dan aku melihat Jibril, ternyata yang paling dekat, orang yang pernah aku lihat kemiripan dengannya adalah siapa? Sahabat Dihyah al-Kalbi. Makanya kalau Jibril diutus dalam wujud manusia, berubah bentuk dalam wujud manusia, malaikat Jibril alaihissalam berubah wujud dalam wujudnya siapa? Sahabat Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk hadis ke-14. Hadisnya sahih pula, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar, al-ma'na wahidun. Berarti apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari dua guru. Qala, keduanya mengatakan akhbarana Yazid ibnu Harun. Dan kedua guru tersebut punya guru yang sama, yaitu Yazid ibn Harun. An Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Aba Tufail.
Aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu yaqulu, dia mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi SAW. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Wa ma, dan tidaklah baqiya tersisa ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, ahadun, seorang pun, ra'ahu, yang pernah melihat beliau, ghairi, selain diriku. Artinya apa? Abu Tufail ini diantara sahabat yang paling akhir meninggalnya. Meskipun para ulama berbeda pendapat siapakah sahabat yang paling terakhir, gitu ya. Sebagian mengatakan Anas bin Malik. Dan di sini klaimnya sahabat Abu Tufail sendiri bahwa tidak tersisa lagi di muka bumi ini yang pernah melihat Rasulullah SAW selain diri beliau. Qultu sifhuli. Maka Sa'id al-Jurairi mengatakan kepada siapa? Abu Tufail, sifhuli, sifatilah beliau itu kepadaku, ceritakan tentang sifat beliau kepadaku. Qala kana abyadha malihan muqassada. Maka Abu Tufail menceritakan dengan 3 sifat yang sudah kita bahas. Apa itu? Yang pertama, abyad, beliau itu putih. Lagi-lagi putih di sini bukan putih sekali, tapi putih yang bercampur dengan coklat. Malihan, malih itu kalau asal katanya dari milh. Milh itu apa? Garam. Masakan kalau nggak dikasih garam nggak sedap. Sedap dipandang, ganteng, gitu ya. Jauh gitu ya, antara asin kok jadi ganteng. Muqassada, tengah-tengah, al-wasat. Artinya apa? Tidak terlalu tinggi sekali, tidak pula pendek, tapi dekat kepada apa? Tinggi. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, dalam pembahasan kita juga pagi hari ini insyaallah, adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani ada koreksi tentang apa perawinya lagi, tapi isi kandungannya sudah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya yang sahih. Apa itu? Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala haddatsana Ibrahim bin Munzir al-Hizami. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri. Qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah. An Musa ibn Uqbah an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallam aflajal thaniyataini. Dahulu kala Rasulullah SAW itu aflaj, ini sudah kita bahas sebelumnya, apa itu? Renggang giginya. Gigi apa? Serinya. Idza takallama ru'yakan nuri yahruju min baina thanayahu. Jika beliau berbicara, terlihat seperti cahaya keluar dari antara apa? Celah-celah giginya tadi. Nah, ini yang ingin diingatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau mengatakan, saya bacakan keterangannya, tanbihun, peringatan, wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nuri baina thanayahu.
sifat Nabi SAW bahwa terlihat cahaya di antara gigi beliau, wa annahu sallallahu alaihi wasallam mithlul qamari fil lam'ani wa nahwi dzalika, dan bahwasanya beliau itu seperti rembulan dalam mengkilapnya wajah, dan yang semisal dengan itu. Qad yuhti'u ba'du man kadaba fi sifatin Nabi SAW. Telah keliru sebagian orang yang menulis tentang sifat Nabi SAW. Fayaj'alunahu nuran hissiyan. Mereka yang menulis itu menjadikan cahayanya itu cahaya yang hissi, yang kelihatan mata. Bima'na annahu yudhi'u ma haulahu. Digambarkan Nabi itu bisa menyinari sekitarnya. Seperti kalau kita dulu baca cerita bergambar gitu ya, yang menceritakan ada Nabi SAW itu wajahnya digambarkan cahaya gitu ya. Sebenarnya nggak perlu menggambar, gitu ya, nggak usah digambarkan sekalian. Bahkan kemudian diyakini karena Nabi SAW itu menyinari sekitarnya. Warubama qala ba'duhum fi wasfihi sallallahu bi annahu lam yakun lahu dhillun bi'tibari hadzan nuri nuran hissiyan. Sebagian berkeyakinan bahwa Nabi SAW itu nggak punya bayangan. Karena beliau menyinari sekitarnya. Sehingga nggak ada bayangannya. Ini keyakinan sebagian orang. Karena melihat dari sisi cahaya ini yang dianggap benar-benar cahaya yang terlihat. Fahadha fahmun khati'un. Maka ini pemahaman yang keliru. Apa buktinya kalau ini keliru? Tentu banyak hadis menerangkan bahwa pemahaman ini keliru. Salah satunya kisah yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Kisahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh pelaku kisah itu sendiri, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Aku kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam dari ranjangku. Maka ini para istri, subhanallah, pelajaran gitu ya. Jadi kalau sudah tidur tidak kemudian geleser, bojone arep ning ndi mbuh gitu ya. Maka di sini Aisyah merasakan bahwa sang suami nggak ada ini. Ya soalnya ada saingannya Ustaz, nanti jangan-jangan hilang ke tempat yang lain gitu ya. Berarti ada faedahnya ya, ada saingan itu tambah sayang. Ya nggak usah panjang-panjang pembahasannya itu gitu ya. Nanti ada piring yang tiba-tiba pecah nanti. Baik. Faltamastuhu fawaqa'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huwa mansubatani. Maka aku cari beliau. Nah, tanganku kemudian jatuh memegang telapak kedua kakinya yang beliau itu sedang di masjid. Tentunya beliau di masjid, masjidnya tidak ada lampunya, tidak ada penerangannya seperti sekarang. Orang Jawa bilang gagap-gagap gitu ya.
Apa bahasa Indonesianya gagap-gagap itu? Meraba-raba gitu ya. Di mana ya suamiku? Dicari-cari gitu ya. Ternyata megang kakinya tadi di masjid. Wahuwa yakul, beliau sedang mengatakan, sedang berdoa apa? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dengan maafmu dari apa? Siksamu. Wa a'udzu bika min, dan aku berlindung kepadamu dari apa? Darimu. Berlindung dengan kasih sayang Allah dari kemurkaannya. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak mampu menghitung puja-puji kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Artinya manusia setinggi apapun ilmunya tidak akan mampu mengenal Allah secara sempurna. Karena kita tidak mampu mengenal Allah secara sempurna, maka kita pun tidak bisa memuji Allah secara sempurna. Itu maknanya. Balik kepada kisahnya. Falau kana an-nuru kama fahima haula'i la mahtajat Aisyatu 'indama dakhalatil masjida tabhathu anhu sallallahu alaihi wasallam an tamshiya fi dhulmati tatalammasu biyadihi ila an waqa'at ala batni qadamihi wa huwa sajidun. Maka seandainya cahaya itu sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang keliru tadi, cahaya yang bersinar benar-benar menerangi sekitarnya, tentunya Ummul Mukminin Aisyah tidak perlu meraba-raba ketika masuk ke masjid. Langsung kelihatan, wah itu. Gitu ya. Tapi karena maksud cahaya itu keindahan wajah ketika dilihat. Bukan cahaya yang keluar dari sumber-sumber cahaya, begitu ya. Bukan. Dan hadis yang semisal ini sangatlah banyak. Maka salah kalau orang memahami cahaya di situ maksudnya apa? Cahaya yang menyinari sekitarnya. Ini pemahaman yang keliru. Tapi dengan ini selesailah kita membahas bab yang pertama tentang sifat fisik Rasulullah SAW. Kita nanti akan beralih pada bab yang kedua, menceritakan tentang bab maja'a fi khatamin nubuwah. Bab yang menceritakan tentang stempel kenabian. Kemarin sudah berlalu sedikit begitu ya. Nah, ini akan menceritakan lebih rinci. Iya, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.